Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah motel yang jauh dari perkotaan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Alice yang terlihat sedang video call dengan suaminya, di mana suatu pemandangan tak lazim terlihat ketika Alice yang merupakan seorang wanita yang sudah menikah nampak berada satu kamar dengan seorang pria yang mengenakan handuk. Ternyata Alice telah berselingkuh dengan seorang pria bernama John yang merupakan rekan satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun, Alice langsung menutup teleponnya begitu saja karena tak mungkin melakukan video call di saat sedang berada di samping selingkuhannya. Karena bahan bakar sudah menipis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang berada tepat di jalanan yang sepi. Sembari menunggu John mengisi bahan bakar, Alice pun masuk ke dalam toko atau minimarket untuk membeli segelas kopi dan beberapa camilan. Saat itulah John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun. John merasa cukup lega karena jika kata-kata yang ada di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Alice sendiri terlihat masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli, di mana keanehan mulai disadari ketika Alice tidak mendengar atau melihat si penjaga toko di sana. Tepat saat John sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil, Alice yang berada di depan meja kasir pun langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah. Ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba lengannya terluka oleh sebuah tembakan yang berasal dari arah papan reklame yang terlihat dari lubang peluru di pintu keluar. Saat Alice akan mengambil ponselnya yang terlempar, orang misterius alias sniper misterius itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Alice tak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun, tak lama terdengarlah suara seseorang dari walkie-talkie yang memanggil-manggil nama Amelia, yang merupakan penjaga toko ini, sehingga Alice pun berupaya untuk mengambilnya. Karena si sniper masih mengawasinya, ia pun mengalihkan perhatian dengan cara melemparkan sebungkus Cheetos. John sendiri dikejutkan dengan bahan bakarnya yang tiba-tiba sudah habis lagi. Ketika diperiksa, ternyata tangkinya bocor. Entah disebabkan oleh apa, John yang menyadari Alice tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Baru saja melangkahkan kakinya di sana, si sniper langsung menembak John hingga dia tewas saat itu juga. What's going on? Alat walkie-talkie John sempat terlempar dan Alice pun mencoba menggapainya menggunakan kain pel. Diketahui bahwa pria di walkie-talkie ini adalah suami dari si penjaga toko. Alice langsung menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya dan meminta agar suami dari si penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat ini. Alice akhirnya bisa bernapas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. Namun, alangkah terkejutnya Alice saat baru menyadari jika pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari si penjaga toko, melainkan si sniper yang sedang memburunya. I blew his head off. Menggunakan batu baterai, Alice mencoba mematikan lampu agar si sniper kesulitan membidiknya. Tetapi karena belum berhasil, Alice pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia alias si penjaga toko sudah tewas
tepat di bawah meja kasirnya. Tanpa memperdulikan jasa tersebut, Alice berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib. Tetapi ternyata semuanya sudah disabotase. Ini berarti Alice benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tak menyerah begitu saja, Alice pun mendekati mayat John untuk mengambil kunci mobil. Dia menyalakan mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara yang lewat. Namun cara itu belum berhasil setelah si sniper keburu menembak kap mesin mobilnya. Entah siapa si sniper ini, Alice hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini. Yang pertama kali harus dia lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru menggunakan beberapa barang yang tersedia di toko tersebut. Menggunakan cermin kacamata, Alice mencoba untuk memastikan di mana posisi sniper berada. Tepat di saat bersamaan, muncullah sebuah mobil dengan seorang pria yang masuk memanggil-manggil nama Amelia, si penjaga toko. Sehingga Alice segera menyuruhnya untuk merunduk agar si sniper tidak menembaknya. Alice sempat dikejutkan oleh pria yang tiba-tiba melompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama Doc. Ia mengaku sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam menggantikan Amelia berjaga. Namun yang membuat Alice heran adalah si sniper tiba-tiba tak bersuara tepat saat Doc muncul di sana. Bahkan ketika dia panggil-panggil, si sniper tak kunjung memberi balasan. Sehingga makin kuatlah kecurigaan Alice terhadap Doc yang bisa saja adalah si sniper yang sedang mengelabuinya. Doc kemudian berupaya membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Dilihat dari raut wajahnya, Doc nampak sangat meyakinkan, sehingga Alice pun kemudian menjadi bingung sendiri. Untuk memastikan prasangkanya, Alice pun meminta Doc untuk menunjukkan ponsel miliknya jika bukan dia pelakunya. Alice kemudian meminta Doc untuk segera menelepon 911. Namun Doc mengaku bahwa ponsel miliknya tertinggal di dalam mobil, sehingga Alice memintanya untuk segera pergi keluar dan mengambil ponselnya jika memang bukan dia pelakunya. Alice sebenarnya agak ragu memaksa Doc melakukannya, karena jika kecurigaannya terbukti salah, maka akan sangat tega sekali dia mengorbankan orang lain hanya demi keselamatannya sendiri. Namun karena tak ada cara lain lagi, Alice pun tetap memaksa Doc untuk pergi keluar dan mengambil ponsel miliknya di dalam mobil. Betapa salahnya keputusan dan kecurigaan Alice terhadap Doc yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkan. Sekarang Alice kembali harus sendirian di dalam toko ini setelah Doc ditembak oleh si sniper. Tak lama, si sniper pun kembali berbicara melalui walkie-talkie untuk mengatakan bahwa Alice telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. Entah apa motivasi si sniper sampai tega melakukan hal seperti ini. Dia nampaknya ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Alice, termasuk hubungannya dengan si John. Menurut si sniper, sangat tidak masuk akal jika dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat. Demi mengulur waktu sembari mencari solusi, Alice pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si sniper. Sampai akhirnya Alice menemukan kotak berisi seragam toko milik seseorang bernama Henry, yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belakangan ini. Di situ Alice menemukan benda lain seperti foto Henry yang sedang memegang senapan dan sebuah buku. Sebuah novel ini berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis. Alice menyimpulkan bahwa si sniper misterius yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alice tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung, sehingga dia terpikir
untuk membuat si sniper terjebak dengan cara membuka semua payung tersebut agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa. Namun, cara itu ternyata belum efektif untuk Alice bisa mencari jalan keluar karena si sniper langsung menembakinya secara membabi buta. Untungnya Alice berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar. Masih belum berhasil juga, Alice yang tak ingin frustasi pun berusaha untuk tetap tenang dengan cara berdoa. Tak lama, muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di pom bensin, di mana si sniper sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa si pengendara tak punya cukup uang untuk membeli bensin. Menyadari si sniper tidak membunuh pengendara barusan, Alice pun beranggapan bahwa si sniper ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seseorang yang tidak mempunyai uang. Dengan demikian, Alice pun mencoba untuk membuat si sniper merasa simpati terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan John adalah karena dirinya didiagnosis mengalami kemandulan alias tidak bisa hamil. Karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita, Alice pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. Tak lama, muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli, di mana Alice mencoba berteriak minta tolong tetapi belum berhasil. Sisi baiknya, ketika mobil polisi barusan melintas, si sniper pun menjadi lengah terhadap Alice yang sudah berada di luar toko. Di situ Alice berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut. Namun, Alice justru langsung mendapatkan luka tembak baru di pahanya, di mana dia berangkat menuju mesin kasir untuk berlindung dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara walkie-talkie si sniper. Di bawah meja kasir, Alice berhasil mendapatkan kotak P3K untuk mengobati lukanya dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gembok pintu belakang. Saat itu, muncullah pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan kakek nenek yang baru pulang dari liburan. Tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil milik Doc yang terparkir tanpa kaca. Ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun nampak kebingungan. Si nenek kemudian turun dari mobil untuk memeriksa suaminya. Dan persis seperti si kakek, beliau juga malah kebingungan memeriksa dari mana asal tembakan tersebut. Pada akhirnya, pasangan lansia ini pun tewas dalam sekejap. Tak diduga, masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini. Si bocah pun keluar dari dalam mobilnya untuk membangunkan kakek neneknya. Pada titik ini, si sniper kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocah tersebut. Sehingga Alice segera menuliskan pesan agar si bocah kembali masuk ke dalam mobilnya. Terlibat percakapan serius antara Alice dan si sniper tentang keputusan Alice yang menolong bocah itu. Pada intinya mereka berdua sepakat untuk membiarkan bocah itu tetap hidup, asalkan Alice mau mengorbankan dirinya demi nyawa bocah tersebut. Sehingga Alice kemudian kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari menuju jalan raya dan menunggu di sana sampai ada pengendara yang lewat untuk menolongnya. Namun, saat sudah di jalan, si bocah tadi tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Alice, kemudian berjalan ke dalam toko. Pada akhirnya kesepakatan pun batal dan si sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya, sadar jika si sniper akan mendatanginya. Alice pun bergegas memotong kunci gembok. Berkat power of kepepet, Alice berhasil melakukannya. Namun saat sudah sampai di dalam tak ada jalan keluar lain, sehingga si bocah terjebak di dalam ruangan ini. Tepat saat si sniper sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice pun langsung menyembunyikan si bocah di tempat aman
dan memintanya untuk tetap di sana sampai nanti muncul aba-aba. Alice yang sudah pasrah kemudian memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut. Tak lama, si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersiap mencari Alice dengan cara memanggil-manggil nama Alice supaya Alice bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Alice untuk bisa bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk bisa menyerang balik. Tibalah momen ketika si sniper berjumpa dengan Alice. Si sniper kemudian langsung kesakitan saat Alice menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Alice dan si sniper, di mana Alice hampir saja berhasil membuka topeng si sniper. Namun karena kekuatan keduanya berbeda jauh, Alice harus tertembak di bagian perut hingga dia terjatuh. Pada akhirnya si sniper pun berhasil menang melawan Alice. Lantas, ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya dan si bocah pun akhirnya ketahuan. Si sniper perlahan mendekatinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba, Alice yang sekarat rupanya masih punya sisa-sisa tenaga untuk menyelamatkan si bocah, di mana Alice langsung menyeret si sniper tepat ke bawah besi pengangkut dan berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat saat matahari terbit, Alice akhirnya meninggal di samping jasad si sniper, sedangkan si bocah sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat selain dari kameramen, dan film pun berakhir.